Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pemilihan tanaman dengan judul yang akan kami jelaskan yaitu metode perkembangbiakan. Saya Kajari dan teman-teman saya ada Dewi, Dinda, dan Reholina. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perkembangbiakan tanaman. Tumbuhan dapat bertambah banyak melalui proses perkembangbiakan atau reproduksi. Perkembangbiakan merupakan suatu cara tumbuhan menghasilkan individu baru sehingga jumlahnya semakin meningkat dan jenisnya tetap lestari. Secara umum, tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan juga secara vegetatif atau aseksual. Kedua cara ini memungkinkan tumbuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, serta beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya ada perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae merupakan cara berkembang biak yang memanfaatkan bagian tubuh tumbuhan, yaitu seperti akar, batang, atau daun, tanpa melalui proses perkawinan. Kemampuan ini dimungkinkan karena tumbuhan memiliki jaringan meristem, yang dimana sel-selnya aktif membelah sehingga dapat membentuk individu baru tumbuhan. Karena memiliki sel meristem, dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif oleh tumbuhan tersebut. Keturunan yang dihasilkan memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induknya. Lalu yang B yaitu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang pertama, sel kelamin tumbuhan adalah putik dan benang sari. Yang kedua, sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi sehingga terbentuknya embrio yang tersimpan di dalam biji. Yang ketiga, biji dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dan yang terakhir, sifat dari keturunannya dapat diperoleh dari gabungan sifat kedua ini. A. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Geospermae. Tumbuhan Geospermae tidak memiliki bunga. Tumbuhan Geospermae memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut strobilus atau runjung. B. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Geospermae. Tumbuhan Geospermae dapat berkembang biak secara vegetatif, misalnya tumbuhan pinus melalui tunas akar dan pakai saji menggunakan tunas atau bulbil. Selanjutnya ada perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu suatu cara tumbuhan berkembang tidak tanpa melalui perkawinan dan tanpa bantuan manusia, yaitu menggunakan bagian tubuhnya sendiri. Contohnya yaitu rizoma atau rimpang, yaitu batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah dan dapat menghasilkan tunas baru. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan, yang dimana tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan adanya bantuan manusia. Contoh-contohnya yang pertama adalah cangkok, yang kedua merunduk, yang ketiga stek, yang keempat menyambung, dan yang kelima adalah menempel ataupun okulasi. Yang pertama, gambar tersebut menunjukkan yaitu proses penyerbukan ataupun polinasi pada tumbuhan. Terlihat seekor lebah hinggap di bunga untuk menghisap nektar. Saat lebah berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain, serbuk sari yang menempel di tubuhnya ikut terbawa dan kemudian menempel pada kepala putik bunga lain. Proses ini juga sangat penting karena menjadi tahap awal perkembangbiakan tumbuhan berbunga, yang selanjutnya dapat menghasilkan biji dan buah. Lebah dan serangga lain berperan sebagai agen penyerbuk alami. Nah, selanjutnya entomogami. Entomogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh serangga seperti lebah. Contoh dari tumbuhannya yaitu bunga matahari, bunga mawar. Kemudian ada anemogami. Anemogami yaitu penyerbukan yang dibantu oleh perantara angin. Jadi anginnya itu membawa serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik. Pada anemogami ini contoh tumbuhannya seperti jagung dan padi. Yang ketiga yaitu ornitogami. Ornitogami adalah jenis penyerbukan yang dibantu oleh burung, di mana burung membawa serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain. Pada ornitogami ini jenis tanamannya seperti bunga dadap yang dibawa serbuk sarinya oleh burung kolibri. Selanjutnya ada chiropterogami. Chiropterogami adalah jenis penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar, karena pada tumbuhan ini memiliki ciri khas seperti aromanya yang kuat, warna yang mencolok, sehingga mempertarik kelelawar pada malam hari.
Yang terakhir ada antropogami. Antropogami ini adalah jenis penyerbukan tanaman yang dibantu secara sengaja oleh manusia yang memindahkan dari serbuk sari ke putik dengan menggunakan tangan ataupun alat bantu. Selanjutnya, penyerbukan dibedakan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Autogami adalah penyerbukan sendiri, yaitu prosesnya berpindah benang sari dari kepala sari ke kepala putik yang terjadi pada tanaman yang sama ataupun pada tanaman yang lain. Selanjutnya, alogami atau sinogami, yaitu proses penyerbukan silang pada tumbuhan, di mana serbuk sari dari satu bunga jatuh ke putik bunga lain yang berasal dari tanaman berbeda jenis, tetapi masih dalam spesies yang sama. Geitonogami adalah penyerbukan tetangga, yaitu perpindahan serbuk sari dari satu bunga ke kepala putik bunga lain yang masih berada pada individu tumbuhan yang sama. Selanjutnya, hibridogami atau penyerbukan bastar, yaitu proses penyerbukan di mana serbuk sari dari bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda jenis atau memiliki satu sifat berbeda. Kemudian, pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan yang terjadi pada pembuahan ganda melalui proses yang pertama ada peleburan inti generatif. Satu dengan ovum itu membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Kemudian, peleburan inti generatif. 2 dengan kandung lembaga sekunder membentuk endosperma cadangan makanan. Penyebaran biji. Pernahkah kalian menemukan tumbuhan yang tempat tumbuh induknya berjauhan dengan tempat tumbuh anaknya? Cara penyebaran biji berdasarkan perantaranya ada anemokori, hidrokori, jokori atau entomokori, chiropterokori, orinotokori, dan mamojori atau antropokori. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.